Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang eh, kasus-kasus yang sering dikenal sebagai non-deterministic polynomial, tapi mungkin lebih kepada pengenalannya terlebih dahulu ya. Non-deterministic polynomial, terus juga mungkin easy problem, atau juga ada juga nanti diperbandingkan dengan yang hard problem. Oke. Polinomial, reduksi polinomial, eh, non-deterministic polinomial, non-deterministic polynomial complete, NP complete. Baik, anak-anak semua ya, bahwa memang permasalahan algoritma ini tentunya menjadi sebuah permasalahan tersendiri gitu ya, yang seringkali eh, muncul dalam bentuk tantangan. Nih, contohnya misalkan adalah sebuah kuis yang pernah di sayembara lah mungkin gitu ya. Sayembara yang pernah ditawarkan nih, yang berhadiah cukup besar mencapai 1 juta dolar, yang diselenggarakan oleh Clay Mathematics Institute terkait dengan Millennium Prize Problem. Ya, ini adalah beberapa permasalahan ya, mulai dari Birch and Swinnerton Dyer Conjecture, sampai dengan yang Millis teori. Nah, tapi yang menariknya adalah salah satu permasalahan yang disayembarakan adalah yang poin nomor 4, gitu ya. Poin nomor 4 yaitu kajian lebih lanjut terkait dengan permasalahan polinomial versus non-polinomial. Karena memang untuk kasus non-deterministic polinomial ini ternyata adalah permasalahan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Terus nanti juga ada kasus atau ada pendekatan reduksi gitu ya, yang memungkinkan kita itu memetakan dari suatu permasalahan non-deterministic polinomial ke permasalahan lain non-deterministic polinomial. Sehingga disebutkan bahwa sekiranya kita bisa memecahkan salah satu saja di permasalahan non-deterministic polinomial itu, ya, eh, menemukan teknik penyelesaian secara polinomial, maka kita akan bisa memecahkan sekaligus seluruh permasalahan non-deterministic polinomial yang eh, sudah disampaikan gitu, atau non-deterministic yang sudah ada saat ini gitu ya. Beberapa permasalahan non-deterministic polinomial diantaranya adalah trisat ya seperti itu, terus juga eh, subset sum, klik, di graf ya, permasalahan graf itu klik problem, terus juga cover juga itu adalah permasalahan non deterministic polynomial. Mungkin sebelum kita lebih lanjut, sebenarnya apa sih permasalahan non deterministic polynomial itu? Adalah sebuah permasalahan yang solusinya sampai dengan saat ini belum diketemukan algoritme polinomialnya, belum diketemukan algoritme dengan kompleksitas polinomialnya gitu ya. Jadi belum ditemukan algoritma. Jadi ini ya, P untuk polinomial dan NV untuk non-deterministic non-deterministic polinomial. Nah, bisa kita lihat ya sebuah permasalahan sebagai berikut. Misalkan ada dua buah integer dikalikan, tentunya untuk komputer bahkan untuk kita sendiri ya ini adalah easy problem ya. Mengalihkan itu mudah, tinggal kalikan saja. Ya mungkin kalau kita umumnya kita akan kalikan dari bagian satuannya gitu ya, terus ke puluhan dan seterusnya. Nanti kita jumlahkan gitu ya. Nah, easy problem seperti itu. Ya kalau seperti ini ya berarti kemungkinan kita ada berapa digit nih? Satu, dua, tiga, empat, lima ya. 5 digit dengan 5 digit. Ya kemungkinan kita akan mengalihkan setiap digit ini dengan 5 lawannya. Tiga dengan 9, tiga dengan 7, tiga dengan 6, tiga dengan 4, tiga dengan 6. Ya, berarti ya ada perkalian sebanyak 5 kali. Terus di apa namanya, itu juga berlaku untuk digit-digit yang lain ya. Sehingga kalau ini ada 5 ya 5 kali 5 ya. Ya, jadi kalau digitnya panjangnya adalah n, ya kemungkinan kita hanya butuh n kuadrat gitu ya, n kuadrat. Jadi kalau di sini panjangnya 5 ya ada 25 perkalian. Ini easy problem, n kuadrat, polinomial ya. Jadi bisa kita peroleh hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, tapi bisa kita lihat, misalkan kita dihadapkan kepada permasalahan, ada suatu angka integer berikut yang ditanyakan adalah integer ini bisa dihasilkan dari perkalian bilangan berapa terhadap bilangan berapa. Ah, itu.
itu adalah ternyata eh, bukan permasalahan yang sesederhana tadi ya. Nah, kalau kita mengalihkan dua angka untuk dapat hasilnya gampang. Nah, tapi kalau misalnya kita untuk ditanya ya, menjabarkan bahwa suatu angka integer ini diperoleh dari angka berapa kali angka berapa, itu ternyata tidak sederhana ya. Bisa jadi tidak ada ya kalau misalkan dia prima gitu kan ya. Atau bisa jadi ada beberapa kalau dia merupakan bilangan komposit ternyata gitu ya. Jadi ini eh, contoh kasus yang hard problem gitu ya. Nah, kalau lebih sulit lagi ketika angkanya lebih besar gitu ya, pasti kita akan lebih repot lagi untuk eh, menentukan bahwa bilangan yang besar ini tuh diperoleh dari bilangan berapa kali bilangan berapa gitu ya. Terus ada lagi mungkin ini sudoku gitu kan, yang sudoku 3 kali 3 ya, di sebuah grid 9 kali 9 seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya adalah permasalahan yang meskipun bisa kita solusikan dengan backtracking, sehingga bisa kita kurangi jumlah eh, kemungkinan yang kita coba gitu hanya yang berpotensi saja. Nah, tapi secara umum ya kasus atau kemungkinan dari yang harus kita coba juga masih besar ya. Tidak polinomial seperti itu. Nah, hingga akhirnya kita bisa peroleh seperti ini. Oke, eh, dari gambaran paparan sebelumnya, mudah-mudahan bisa tertangkap bahwa tidak semua permasalahan itu ternyata sudah ditemukan algoritme polinomialnya. Ya, jadi sekali lagi tidak semua permasalahan sampai dengan saat ini sudah terdefinisi algoritma dari permasalahan tersebut yang kompleksitasnya polinomial. Jadi ada juga beberapa algoritma yang belum ada ada beberapa permasalahan yang algoritmenya sampai dengan saat ini belum ada ya yang kompleksitasnya polinomial. Ya, kayak contoh tadi misalkan apa Sudoku yaitu ada algoritmanya tapi algoritma yang ada sekarang ya belum belum diketahui ya ininya maksudnya polinomialnya ya bentuk polinomialnya kalau kita coba semuanya gitu ya. Nah, kita sudah mengenal konsep Big O gitu ya, terus juga Big Theta itu merepresentasikan ukuran kompleksitas ya. Big O itu batas atas, Big Theta batas bawah ya. Sorry, Big Omega ya batas bawah ya. Big Theta itu ya mengapit secara ketat ya atas dan bawah. Nah, kompleksitas di sini biasanya adalah terkait banyaknya langkah yang diperlukan untuk menentukan waktu ya, yang menentukan waktu atau sumber daya komputasinya. Nah, tentunya kita cenderung memilih algoritma yang kompleksitasnya lebih kecil karena kita anggap itu adalah lebih efisien gitu ya. Harapannya seperti itu. Nah, sekarang menjadi pertanyaan adalah bagaimana seorang komputer scientist ya, seorang komputer scientist ini membedakan ya, mendiferensiasikan atau memberikan derajat eh, apakah sebuah algoritma itu efisien, good ya, dan apakah pada kesempatan lain dia menyatakan oh ini algoritmanya ini masih not efisien ya, belum efisien gitu, tidak efisien ya, atau bad ya algoritma. Nah, pada banyak konsensus ya ada istilahnya apa ya kategorisasi ataupun klasifikasi bahwa kalau algoritma yang efisien itu atau di sini mungkin kita menjadi pertanyaan gitu ya kalau kita cek lebih lanjut sebenarnya algoritma itu ada yang eh, linear sepertinya big O(n) atau ada yang n log n seperti ini ya lebih berat dibanding big O(n) tapi ya tidak terlalu parah gitu ya. Tapi itu lebih baik daripada n kuadrat misalkan seperti itu. Kalau ada juga n pangkat 10 gitu ya. Nah, secara umum ini n pangkat 10 besar, tapi n pangkat 10 ini secara khusus gitu ya mungkin ya. Besar, tapi secara umum sebenarnya itu tetap berada pada ranah polynomial time. Jadi di sini yang dipangkat si n-nya itu sebagai basis gitu ya. Dan dia yang dipangkatkan. Nah, pada kesempatan lain ada juga algoritma yang n-nya itu sudah bertindak sebagai pangkat misalnya gitu ya. Nah, seperti ini nih, sebagai log n gitu. Atau ya seperti ini, 2 pangkat n ya sebagai pangkatnya nih. Ya. Nah, terus di sini n faktorial ini juga yang kita tahu nilainya makin besar ya nanti pengalinya makin besar ya. Ini pasti laju pertumbuhannya sangat cepat nih n faktorial.
Nah, eh, kalau diperbandingkan ya di sini disebutkan kata ada dua kubu umum gitu ya. Jadi kubu polinomial mulai dari yang konstan sampai dengan n pangkat c, c-nya c tertentu ya lebih besar daripada satu, dan ada yang eksponensial di mana n-nya itu tidak lagi yang dipangkatkan tapi dia bertindak sebagai pangkat di mana R-nya tentunya lebih besar daripada satu gitu ya. R-nya lebih besar satu. Kalau R-nya kecil satu sih ya kecil ya bagus ya. Tapi ini kan R-nya biasanya lebih besar daripada satu. Nah, misalkan dua tadi ya, dua. Meskipun dua ini tidak terlalu besar, tapi kalau dipangkatkan N, ketika N semakin besar, yaitu pertumbuhannya senantiasa lebih cepat dibandingkan polinomial dengan pangkat berapapun gitu ya. Pada akhirnya nanti akan ngebalap gitu ya. Ngebalap misalnya seperti itu. Nah, mungkin supaya lebih jelas gambarnya seperti ini, kurang lebih ini ya. Bisa kita lihat bahwa kalau yang satu ini konstan seperti ini, ya log n agak lambat, pertumbuhannya bagus ini. Yang linear mungkin ini n gitu ya. Ini kan apa y-nya, y dan x-nya agak berbeda ya skalanya. Jadi kalau x y-nya ini besar sekali pertamanya, x-nya cenderung lambat di sini. Maka daripada itu untuk yang linear bentuknya seperti ini ya. Biasa kalau kita lihat kan linear begini ya. Nah, tapi itu kan kalau skala y dan x-nya itu sama. Tadi kan y-nya cenderung lambat, penambahannya, ini ukuran datanya, dan ini adalah ukuran langkahnya. Nah, ukuran langkahnya, lompatannya tinggi-tinggi. Jadi, yang linear pun cenderung seperti datar begini ya, n ini. N log n lebih tinggi sedikit, n kuadrat lebih tinggi lagi ya. Tapi itu semua masih di bawah eh, yang tadi yang eksponensial, misalkan 2 pangkat n atau n faktorial. Bisa kita lihat ya. Mungkin di awal-awal dia lebih cepat dibanding n log n atau n kuadrat gitu. Tapi ketika satu titik n0 tertentu di sini, ya, maka dia sudah melampaui gitu ya. Dan ini sebenarnya eh, menjadi perhatian. Berarti memang layaklah bahwa untuk yang non polinomial ini bisa dianggap sebagai apa? Ya kurang efisien gitu ya. Sebuah algoritma yang kurang efisien karena laju pertumbuhan langkahnya sangat cepat gitu. Jadi pasti kita akan khawatir ya ketika nanti ukuran n-nya cukup besar, wah performa dari programnya akan menurun dengan cepat gitu ya, karena dia pertumbuhannya tinggi. Nah, sehingga di sini akan ada dua kubu gitu ya, ada easy versus hard problem. Nah, sederhananya adalah easy problem itu adalah permasalahan X itu adalah easy atau efisien solvable gitu ya, bisa dipecahkan secara efisien jika dia punya algoritma yang kompleksitasnya polinomial. Oke, jadi di sini kita akan ada suatu kesepakatan gitu ya bahwa para computer scientist itu mengkategorikan sebuah algoritma sebagai easy problem kalau ya permasalahan tersebut itu punya algoritma penyelesaian yang kompleksitasnya pada ranah polinomial gitu. Nah, lebih lanjut nanti permasalahan seperti ini akan kita masukkan ke kategori kelas P ya, easy problem. Punya algoritma yang kompleksitasnya polinomial. Nah, di sisi lain ada hard problem. Hard problem ini adalah permasalahan yang apa? Dia belum punya algoritma yang kompleksitasnya polinomial untuk permasalahan tersebut. Jadi permasalahan yang sampai dengan saat ini dia belum punya algoritma yang kompleksitasnya polinomial untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, Nah, seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya di sini ya. Polynomial time algorithm atau tractable ya. Tadi intractable gitu ya. Eh, Polynomial time algorithm itu kategorinya adalah berarti easy problem ya. eh, Kompleksitasnya itu pada rentang ya big O n, big O satu yang konstan, big O n pangkat 3 yang kubik gitu ya, n log n, bahkan sampai n pangkat 2 juga, pangkat, maaf, n pangkat 10 juga itu polinomial ya. Selama n-nya hanya bertindak sebagai angka yang dipangkatkan, itu masuk kategori polinomial. Nah, tapi untuk yang intercable, si n-nya itu dia bukan lagi sebagai yang dipangkatkan, tapi jadi pangkatnya itu sendiri gitu ya. Jadi bisa dibayangkan ketika n-nya besar, ya pangkatnya besar banget gitu ya.
Hmm, ini ya, misalkan 2 pangkat N, meskipun 2 itu kecil, tapi kalau dipangkatkan N, di mana N ini asimtot menuju tahingga gitu ya, menuju tahingga besar sekali, maka ini pasti akan cepat juga pertumbuhannya. Mengalahkan dari semua yang ada di polinomial. Nah, terus juga ada N pangkat N, yang lebih cepat lagi nih pasti ya. Dan N faktorial ya, N faktorial cenderungnya lebih lebih cepat dibanding 2 pangkat N gitu ya. Tapi kalau dibanding N pangkat N sih kayaknya, wah, ini cepet banget kali ini ya. Karena kalau sejuta aja N ya, berarti ini sejuta pangkat sejuta kan. Nah, kalau di sini kan lebih apa, masih 1 kali 2 kali 3 sampai dengan kali sejuta ya untuk N faktorial. Jadi ini tinggi nih ya, ini lebih tinggi lagi dan ini lebih tinggi lagi gitu. Oke. eh Kalau kita bicara kompleksitas ya, lagi-lagi diingatkan kepada notasinya, kalau konstan itu big O1, tapi maknanya itu bukan satu langkah ya, tapi langkahnya tuh konstan, tetap tidak dipengaruhi oleh jumlah data. Katakan saja misalkan ketika N-nya sejuta, dia butuh 2 operasi. Ya harusnya ketika nanti N-nya 2 juta, N-nya 3 juta, ya, tetap 2 operasi. Kalau memang algoritma tersebut adalah algoritma konstan. Ya, algoritma yang kompleksitasnya konstan. Jadi langkahnya tetap tidak dipengaruhi oleh ukuran datanya. Nah, terus ada yang logaritmik. Nah, kalau logaritmik ini ya berarti proporsi langkahnya itu adalah pada suatu basis logaritmik terhadap n tertentu. Contohnya misalkan algoritma apa? Binary search ya. Binary search ini kan dia eh, kompleksitasnya adalah 2 log n. Nah, 2 log n. Jadi kalau kita punya data 1.000 ya kurang lebih pada kisaran 9 atau 10 langkah ya, 10 langkah gitu ya, maksimum. Kompleksitas pada kasus terburuknya itu hanya 10 langkah. Kalau kita punya n-nya sejuta ya hanya kisaran 30 langkah saja gitu. Ah ini log n. Jadi 2 log n. Ya kalau basisnya 2. Bisa juga pada kesempatan lain basisnya bukan 2 gitu ya. Ada yang linear, ya berarti kalau linear itu adalah jumlah langkahnya akan setara dengan jumlah problemnya. Nah, jadi contoh yang Big O(N) ini misalkan sequential search ya, sequential search itu nyari data ya, nyari data yang tentunya dia biayanya setara dengan jumlah data saat itu. Ya kasus terburuknya ketika kita mencari yang paling atas, yang paling kanan gitu ya, linear search. Itu ada juga kuadratik. Nah, kalau kuadratik ini adalah eh, algoritma yang apa namanya, langkahnya yang harus dilakukan itu sebanyak n kuadrat dari problem size-nya. Jadi bisa dibayangkan kalau kita punya n-nya 500, ya berarti sekitar 500 kuadrat ya. Kita butuh 250.000 langkah ya untuk menyelesaikan permasalahan yang ukuran datanya ada 500. Contoh yang n kuadrat ini misalkan menjumlahkan matriks ya, menjumlahkan matriks berukuran n ya. Matriks persegi berukuran n. Nah, karena matriks persegi kan berarti elemennya ada n pangkat n. Nah, n pangkat sorry, n kuadrat ya. Matriks menjumlahkan matriks persegi yang ukurannya adalah n. Nah, kalau matriks persegi n, elemennya berarti ada n kuadrat. Menjumlahkan berarti ada n kuadrat penjumlahan. Kalau kubik ini berarti proporsinya adalah eh, langkah yang harus dilakukan sebanyak n pangkat 3 dari ukuran datanya. Kalau 200 ya berarti butuh 8 juta operasi. Contoh yang n pangkat 3 ini adalah perkalian matriks, ya kan? Perkalian matriks tuh ya. Hitung matriks. C itu ya kalau matriks dengan ukuran n, ya. Ukuran matriks persegi ukuran n, ya. N kali n dikali n kali n kan nanti menghitung matriks C-nya itu butuh n pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau yang eksponensial ya itu tuh ya banyak ya. Ada 2 pangkat n. Kemarin contohnya 2 pangkat n itu kisaran untuk yang eh, knapsack ya, knapsack algorithm. Nah, itu juga kan kita apa kita pecah ya, kita partisi semua kemungkinannya. Ya kalau kita punya 3 benda gitu ya, berarti kan setiap benda ini antara diambil atau tidak gitu ya. Diambil atau tidak, ya mesti kalau ada 3 benda, ya bisa ada eh, 2 pangkat 3 ya. Masing-masing benda opsinya adalah diambil atau tidak. Ya 2 kali 2 kali 2 setiap kemungkinan. Jadi 2 pangkat 3. Ada 8 kemungkinan untuk knapsack yang barangnya atau bendanya ada 3 gitu ya. Kalau kita gunakan exhaustive search
kita cobain satu-satu untuk kemudian kita hitung apakah ini memungkinkan dan mana yang terbesar gitu. Yaitu berarti kisaran 2 pangkat N. Kalau kita coba semuanya. Terus ada juga yang K pangkat N ya artinya besar gitu ya. Terus ada N faktorial ya. Contohnya misalkan untuk mencacah permutasi misalkan seperti itu ya. Oke. Nah, di sini diilustrasikan ada sebuah algoritme A1 gitu ya, memiliki kompleksitas big O n kuadrat. Nah, untuk sebuah input sebanyak n sama dengan A. Waktu yang diperlukan adalah 10 detik. Jika ukuran input dibuat menjadi dua kali lipatnya, n sama dengan 2A, berapa kira-kira waktu yang diperlukan sekarang? Nah, ini mungkin kalau kita mau apa namanya? Kita coba hitung ya. Nah, misalkan kita pakai notepad aja. Oke. Nah, di sini kita punya yang satu ya. Kita punya A1, terus kompleksitasnya adalah big O n kuadrat seperti ini, n kuadrat. Nah, gitu ya. Ternyata ketika n ya, ketika n-nya sama dengan A, ketika n sama dengan A, katakan seperti itu ya. Waktunya, waktunya butuh 10 detik gitu ya, 10 detik. Hmm, waktu 10 detik. Jika ukuran input dibuat menjadi dua kali lipatnya, ya, nah, kalau N-nya jadi dua kali lipatnya, ya, N-nya dua kali lipatnya, berarti 2A gitu ya, maka berapa waktunya? Nah, kan gitu, berapa waktunya? Ya, sebenarnya untuk menjawab ini, eh, kita bisa cek bahwa, oh, kalau A, langkah yang dilakukan kan berarti butuh A kuadrat. Nah, berarti di sini untuk A kuadrat saja, ya, langkahnya ya, berarti untuk langkahnya nih, untuk yang A ini, kalau langkahnya itu A kuadrat, ya ketika N-nya adalah A kuadrat aja itu setara dengan 10 detik, gitu kan ya, 10 detik. Nah, sekarang gimana kalau kita lipat gandakan? Ya kalau kita lipat gandakan kan berarti N-nya 2A. 2A masuk ke sini, N kuadrat, ya, 2A kuadrat, berarti kita peroleh adalah 4 A kuadrat. Nah, 4A kuadrat. Sehingga kita bisa lihat bahwa langkah yang dilakukan sekarang itu 4 kali lipatnya. Ketika dilipat gandakan 2, berarti di sini ada 4 kali lipatnya. Ya, A kuadrat, 4 A kuadrat kan terhadap A kuadrat 4 kali lipatnya. Berarti kalau A kuadrat ada 10 detik, ya di sini pasti dengan mudah kita tahu 4 dikali 10, ya berarti adalah 40 detik. Nah, mungkin sederhananya kan gitu aja ya. Untuk yang algoritme A1. Nah, bagaimana jika waktu yang diperlukan di awal untuk N sama dengan A adalah 1000 detik. Nah, berarti kalau berikutnya, ya misalkan berikutnya di sini, ternyata dia 1000 detik nih, ketika N sama dengan A adalah 1000 detik, ini, ya, ya berarti sederhana aja. Eh, untuk input 2A itu gimana? Ya, kalau ini adalah 1000 detik, ya berarti kalau untuk N sama dengan 2A berapa gitu kan? N sama dengan 2A ya sama tadi. Bisa mengakibatkan langkah 4 kali lipat. Berarti di sini adalah 4000 detik. Nah, bisa kita lihat ya. 4000 detik seperti itu. Nah, itu kalau untuk kasus yang atas, ya kan? Nah, tentunya ketika ukuran apa namanya? Problemnya itu lebih besar, misalkan jadi 3 kali lipat, 4 kali lipat gitu ya, yaitu kuadratnya aja gitu ya. Jadi tadi kalau 2 kali lipat jadi 4 kalinya, kalau 3 kali lipat jadi 9 kalinya gitu. 4 kali lipat jadi 16 kalinya. Oke, mungkin itu gambarannya. Nah, tapi di sini kita ditanya juga di bawah nih ya, untuk kasus yang hard problem, nah itu gimana? Nah, kalau hard problem contohnya misalkan ternyata kompleksitasnya 2 pangkat n, ya ternyata adalah 2 pangkat n. Nah, eh, seperti kita ketahui ya, ini memang kalau 2 pangkat n ini n-nya sudah jadi apa? Ya, ini kalau ini bukan faktorial, ini lebih kepada instruksinya ya, 2 pangkat n. Nah, jawablah pertanyaan yang sama untuk sebuah algoritma A2 dengan kompleksitas ini. Nah, oke. Gimana nih kalau untuk yang 2 pangkat n? Oke. Eh, berarti sekarang big O-nya adalah 2 pangkat n. Nah, 2 pangkat n. Ya, 2 pangkat n. Tentu kalau di sini kita punya pertamanya A ya. Ketika n sama dengan A,
ya, untuk kasus ini, maka langkah yang dilakukan adalah sebanyak dua pangkat pangkat A gitu ya, dua pangkat A. Oh, dua pangkat A gitu ya. Nah, katakan kalau misalkan kasus yang tadi ternyata kita butuh hanya 10 detik ya. Ternyata ini butuh 10 detik ya, 10 detik waktunya, 10 detik. Nah, gimana kalau N-nya adalah sama dengan 2A? Nah, kalau N-nya 2A, ya kan, berarti sekarang dia menjadi 2 pangkat 2A. Nah, jadi pangkatnya 2 kali lipat. Ya. Pangkatnya 2 kali lipat. Ya. Jadi berapakah ini? Kan gitu ya. Jadi berapakah ini? Ya tentu kalau kita perbandingkan antara 2 pangkat A terhadap 2 kali 2 pangkat A gitu ya. Eh, itu kan berapa ya? Coba kita perbandingkan aja. Misalkan ya, kita rasiokan. 2 pangkat A gitu kan ya, dibagi 2 eh, 2 pangkat 2A gitu ya. 2 pangkat 2A. Salah. Oke, gini. Nah, gitu ya. Jadi 2 pangkat A dibagi 2 pangkat 2A. Kalau dibagi itu kan berarti kurang ya, dikurang ya. Jadi ini sama aja menjadi 2 pangkat eh, 2A eh eh, atau yang enaknya mungkin yang besar kali ya. Yang besar yang di atas saya tukar ya. Jadi ini kita perbandingkan yang besarnya 2A dibagi 2 pangkat A kan itu ya. Ya ternyata adalah 2 pangkat 2A min A gitu ya. Atau dengan kata lain adalah dia 2 pangkat A. Nah, gitu. Jadi besar sekali nih ya. Eh, Ya, tapi tergantung A sih memang ya, tergantung A-nya ya. Tapi bisa sebagai gambaran, misalkan kita punya 2 pangkat 4 gitu ya, dibagi oleh 2 pangkat 2 gitu kan, 2 pangkat 2. Ini kan pasti ya 2 pangkat 4, 2 pangkat 4 min 2 ya, masih 2 pangkat 2 juga gitu ya, 2 pangkat 2. Nah ini ketika A-nya 2 nih, ini ketika A-nya 2 ya, ini ketika A-nya 2 aja, ini berarti 4 kali lipat nih ya, ketika A-nya adalah sama dengan 2. Gitu ya. Padahal kita tahu biasanya ukuran data itu kan gede ya, nggak cuma 2, tapi ada 1.000 gitu ya. Nah, jadi misalkan awalnya 1.000, terus dilipat gandakan jadi 2.000 gitu ya. Itu tentu sangat sangat besar ya. Bisa dibayangkan di sini contoh misalkan ya, ketika ketika A-nya, misalkan saja A-nya nggak usah besar 10 lah misalkan gitu ya. Kalau A-nya 10 ya, berarti ketika kita lipat gandakan 2 ya, dari N sama dengan A menuju N sama dengan 2A gitu ya. Itu menjadikan ya lebarnya 2 pangkat A terhadap waktu yang ada sebelumnya. Ya kalau A-nya 10 ya 2 pangkat 10 1024 kali. Jadi ketika datanya cuma 10 aja, sorry ya betul ya, ketika datanya 10 kita lipat gandakan jadi 20 ya, A10 kita lipat gandakan jadi 20, waktunya menjadi 2 pangkat 10. Jadi ini memang besar sekali ya, besar sekali. Oke ya. Jadi sebagai berikut nih, 2 pangkat A kali T. Jadi ini memang besar sekali ininya, apa ya? eh, Besar sekali ukurannya ya, perlipat gandaannya ya. Jadi bisa saya bayangkan tadi ya, kalau kita pakai cara yang kalau yang masih yang atas ya, di ON kuadrat, A-nya 10 ya, 10 dilipat gandakan 2 kali ya. Ya cuma tetap aja dia 2 kali karena tidak terpengaruh oleh si A-nya di sini ya, si pengalinya. Tapi kalau di sini kompleks apa jumlah waktunya yang dibutuhkan, kalau misalkan datanya cuma 10 aja, N-nya sama dengan A ya, dilipat gandakan menjadi N-nya jadi 2A dari 10 menuju 20 ya. Dari 10 menjadi 20, maka kalau dia punya untuk 10 itu butuh waktu T, untuk 20 itu butuh 2 kali 10, 2 pangkat 10 kali T. Wah, ini besar sekali gitu. Ya.
Jadi ini kompleksitasnya tentunya besar ya, besar sekali. Namun memang ada permasalahan-permasalahan tertentu ya, yang memang tidak bisa diselesaikan secara polinomial. Nah, ini perlu juga kita pelajari, karena permasalahan yang kita hadapi tidak selalu ya memang ternyata punya algoritma polinomialnya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba mengenali ya permasalahan yang belum memiliki solusi atau algoritma solusi untuk kompleksitas polinomial atau lebih kecil ya. Nah, ini juga kita harapannya bisa menunjukkan kenapa suatu permasalahan itu mungkin tidak memiliki solusi polinomial. Sehingga kita dapat berfokus untuk mencari solusi pendekatan aja, nggak mesti yang yang beneran solusi utamanya, solusi realnya, tapi sekiranya enggaknya dekat-dekat lah gitu ya. Nah, dekat-dekat dengan solusi yang optimalnya. Nah, oke. Nah, pada kesempatan kali ini juga akan ingin diperkenalkan terkait dengan reduksi gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan bahwa besok mungkin ya, atau lebih lanjut nanti kita akan coba cek bahwa ada permasalahan-permasalahan non-deterministik polinomial. Dan permasalahan-permasalahan non-deterministik polinomial ini ternyata saling terkait antara satu dengan yang lainnya. Nah, sehingga ketika kita bisa memecahkan ataupun menemukan sebuah permasalahan di non-deterministik polinomial ini, misalkan kita langsung temukan, oh ternyata ini ada nih algoritma polinomialnya. Oh, berarti itu kita bisa tuh menyelesaikan secara langsung seluruh permasalahan non-deterministik polinomial. Kenapa? Karena biasanya nanti ada keterkaitan ya, dan keterkaitannya ini adalah eh, istilahnya hanya butuh biaya transformasi atau biaya reduksi yang waktunya polinomial. Oke, reduksi polinomial. Jadi apa yang dimaksud dengan reduksi polinomial? Reduksi polinomial ini adalah sebuah permasalahan A, ya ini mungkin ilustrasinya ya, sebuah permasalahan A dapat direduksi menjadi sebuah permasalahan lain B jika kita selalu dapat menyelesaikan permasalahan A ya dengan menggunakan solusi dari B tanpa menambahkan operasi lain dengan kompleksitas yang lebih tinggi dari B. Ya. Nah, jadi dalam konsep reduksi polinomial ini ya sebuah sepasang permasalahan ya permasalahan A ini ya dapat direduksi hmm, gitu ya eh, menjadi permasalahan B menjadi B ya. Ketika apa? Ketika untuk mensolusikan A ini kita hanya eh, tidak butuh ya, tidak butuh waktu tambahan yang lebih dari eh, kompleksitas B itu sendiri atau mungkin lebih lanjut sih sebenarnya tidak butuh biaya tambahan yang lebih dari algoritma polinomial. Jadi contoh misalkan ya, misalkan kita mau menyelesaikan A, gimana nih caranya nih? Oh, tapi ternyata pen- untuk menyelesaikan permasalahan A itu bisa dengan cara menyelesaikan B dulu, ditambah suatu langkah tambahan misalnya gitu ya, big O tertentu gitu. Nah, nah, katakan saja kalau big O di sini adalah masih dalam ranah polinomial, ya, maka dianggap bahwa A bisa direduksi melalui permasalahan B ditambah biaya tambahan ya yang polinomial juga gitu ya. Ya, biaya tambahan polinomial ya. Hmm. Sebagai contoh misalkan apa ya? Misalkan ya nanti ada contohnya ya. Nah, tapi sekali lagi eh, suatu algoritma A dapat direduksi menjadi B atau dapat itu ketika permasalahan A ini selalu dapat dipecahkan jika kita pecahkan permasalahan B ditambah suatu biaya tambahan ya, katakan biaya tambahan, tapi biaya tambahannya ini berada pada ranah polinomial gitu ya. Secara intuitif, kita bisa mengatakan juga bahwa permasalahan A ini tidak lebih sulit daripada permasalahan B ya, karena berarti pada ranah polinomial gitu ya. Gini, mungkin gini ya. Antara A sama B ini apakah dia adalah permasalahan polinomial atau enggak? Oh, itu tidak dijamin.
Tapi seenggaknya ya karena sebuah kompleksitas polinomial itu adalah sebuah kompleksitas yang dianggap easy ya untuk permasalahan yang mudah gitu ya, mudah. Maka A ini ketika memang terbukti selalu bisa dipecahkan kalau kita memecahkan permasalahan B ditambah biaya tambahan sebesar big O yang polinomial, maka si A ini, permasalahan A ini tidak lebih sulit daripada permasalahan B atau berada pada apa derajat yang sama lah gitu ya tingkat kesulitannya. Ya kalau misalkan A ini polinomial, ya berarti sorry. Kalau misalkan A ini suatu permasalahan terus B-nya ternyata polinomial gitu ya, ditambah sesuatu yang polinomial kan berarti polinomial juga ya. Berarti A juga polinomial. Berarti B dan A polinomial. Kalau B dan A polinomial berarti dia berada pada kategori permasalahan yang easy gitu ya, yang polinomial. Nah, tapi kalau misalkan ternyata B-nya memang tidak polinomial, non-deterministik, ditambah Big O yang polinomial, ya sebenarnya sih non-deterministik juga ya, hard problem juga. B juga berarti hard problem. Ya, berarti A dan B dua-duanya hard problem. Tapi tetap tidak bisa kita sebutkan bahwa A tidak lebih sulit daripada B. Gitu ya. Nah, kita bisa menuliskan sebagai A, oh di sini ya. Oke, A lebih kecil sama dengan B gini ya. Oke, ya karena masih setara gitu ya. Jika semua operasi tambahan yang diperlukan pada proses reduksi tersebut hanya membutuhkan kompleksitas yang masih ada dalam kelas polinomial, maka reduksi itu disebut sebagai reduksi polinomial. Sebutnya seperti ini. Nah, mungkin ada contohnya nanti ya nih ya. Problem B, oke, reduksi polinomial A menjadi B. Problem B is at least as hard as problem A. Seenggaknya problem itu ya tingkat kesulitannya seperti A lah gitu ya, setara ya. Nah, tentunya di sini kita ketika kita bisa mensolusikan B, maknanya maka A juga bisa kita solusikan. Oke, untuk lebih memperjelas ya reduksi polinomial ini, contoh misalkan kita punya dua permasalahan berbeda nih. Permasalahan pertama adalah permasalahan untuk mencari nilai terkecil di sebuah barisan input array ya. Mencari nilai minimum ya. Itu permasalahan A. Permasalahan B sendiri adalah permasalahan untuk mengurutkan secara ascending ya. Algoritma pengurutan banyak ya, macam-macam. Nah, tentu ya jelas bahwa kita bisa mereduksi A menjadi B. Karena secara intuitif ya, untuk mencari nilai minimum itu pasti senantiasa bisa dilakukan atau bisa ya, pasti bisa dilakukan ketika kita sudah memecahkan permasalahan mengurutkan. Kalau sebaliknya sih ya belum tentu gitu ya. Ya bahkan enggak mungkin ya. Tapi yang jelas adalah eh, ketika kita ingin memecahkan permasalahan A, bisa juga tuh kita tempuh lewat permasalahan B. Gimana caranya? Ya pertama urutkan dulu, dapat terurut. Ya habis itu tinggal ambil data paling depan. Itu kan berarti eh, memecahkan permasalahan A lewat permasalahan B gitu ya. Nah, mengurutkan array I menjadi array terurut gitu ya. Terus mengembalikan nilai elemen pertama. Nah, jadi jelas bahwa memecahkan permasalahan A selalu dimungkinkan ketika kita bisa memecahkan permasalahan B, gitu ya. Nah, di sini memang tidak ada tambahan kompleksitas ya, yang lebih tinggi daripada kompleksitas pengurutan array B. Cuma ngambil data yang depan doang kan, gitu ya. Sehingga bisa kita nyatakan A bisa direduksi oleh B. Gitu. Ya, apakah harus begitu caranya, Pak? Ya, enggak sih sebenarnya. Kalau nyari minimum, bisa juga kita cari, gitu ya, bandingin dari suku yang paling depan, kedua, ketiga, sampai terakhir, dan selalu kita keep yang nilainya paling kecil selama penelusuran bisa. Tapi permasalahan mencari minimum ini bisa juga kita reduksi dari permasalahan mengurutkan ya. Caranya gimana? Urutkan dulu, habis itu baru kembalikan nilai yang paling depannya. Nah jelas sih kita juga tahu bahwa mencari minimum itu lebih ringan dibanding mengurutkan gitu ya. Nah jadi secara umum di sini bisa kita sebutkan bahwa A ini bisa direduksi oleh B gitu ya. Ya kalau kita bicara B itu kompleksitasnya berapa, ya kalau mengurutkan misalkan pakai perbandingan
n log n gitu ya, n log n ya berarti masih pada n log n terus mengembalikan yang paling depan saja. Berarti tidak ada tambahan biaya yang eh, di luar polinomial ya, itu kan konstan ya, ngambil yang paling depan saja. Jadi bisa dibayangkan untuk permasalahan pengurutan itu, kalau kita reduksi dari B, ya untuk B-nya sendiri adalah n log n, ini ngurutin data misalkan pakai eh, pakai apa? Pakai merge sort gitu atau quick sort ya, n log n, nah, ditambah biaya konstan ya, nah, biaya konstan satu ya. Jadi itu berada pada ranah n log n juga ya pada akhirnya, pada ranah n log n juga. Nah ini sebenarnya artinya ya bukan berarti bahwa oh berarti A itu n log n ya. Ya sebenarnya sih bukan itu esensinya, tapi esensinya adalah dua-duanya masih berada pada ranah polinomial gitu. Jadi bisa seperti itu ya. Jadi kita bisa tuliskan bahwa A bisa direduksi secara polinomial ke B. Apakah jika A itu bisa direduksi polinomial kepada B, berarti algoritma untuk menyelesaikan A pasti lebih sederhana dari algoritma menyelesaikan B? Oh, belum tentu ya. Bisa juga sama gitu ya. Bisa juga sama. Kalau kasus yang tadi sih ya sebenarnya ya memang A itu lebih sederhana. Karena kan kalau pakai langsung aja hanya big O n ya. Tapi kalau kita pakai reduksi dari B ya n log n. Bisa juga sama gitu ya. Contoh misalkan contoh lain ya. Komposit. Nah, komposit X ini menentukan apakah sebuah bilangan dapat dibagi oleh bilangan bulat yang lain. Jadi kita dikasih hmm, X ya, terus tentukan apakah bilangan X ini adalah bilangan komposit. Bilangan komposit itu artinya apa? Bilangan yang merupakan hasil perkalian gitu ya, hasil perkalian dari bilangan-bilangan yang lain gitu ya. Nah, atau istilahnya sih bisa dibagi ya. Komposit ini kan semacam apa ya? Komplemennya ataupun kebalikannya prime ya. Bilangan prima. Kalau bilangan prima justru adalah bilangan yang tidak bisa dibagi. Ya, kalau komposit ada berarti bilangan yang bisa dibagi gitu ya. Nah, komposit ini terhadap prima juga bisa nih. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya setara nih antara komposit sama prima kan. Tapi yang jelas adalah kalau dia kita reduksikan, misalkan reduksi komposit terhadap prima, ya berarti kita memecahkan yang komposit dari yang mensolusikan yang prima gitu. Ya jelas kalau dia ini misalnya pakai pendekatan ini ya, ketika komposit kita mau pecahkan, bisa kita cek apakah dia bilangan prima atau bukan X-nya. Kalau iya dia bilangan prima, oh berarti dia mereturn false, atau artinya ya dia tidak komposit. Sebaliknya kalau dia tidak prima ya berarti dia komposit kan gitu. Sebaliknya aja. Nah, atau sebaliknya nih kalau kita ingin pada arah Brown ini seolah-olah apa? Ingin mereduksi prima dengan menyelesaikan jadi A-nya itu prima, prima, terus B-nya itu adalah komposit. Nah, jadi untuk menyelesaikan permasalahan prima bisa kita cek dia komposit nggak? Kalau iya berarti dia bukan prima. Selainnya ya berarti dia adalah prima gitu ya. Nah ini memang eh, komposit bisa direduksi oleh prima, prima juga bisa direduksi oleh komposit. Sehingga bisa kita sebutin ya ini memang setara ya dari aspek kompleksitasnya setara antara permasalahan komposit dengan permasalahan penentuan apakah dia bilangan prima atau bukan. Oke, sekarang kita beranjak kepada permasalahan yang lebih lebih ini ya, contoh-contoh reduksi polinomial. Nah, ini ada permasalahan pertex cover. Pertex cover ini adalah hmm, permasalah apa? Suatu problem di bidang graf ya, di bidang graf. eh Biasanya gini, kita bicara pertex cover itu adalah ukuran minimum ya, jumlah pertex yang bisa mengcover seluruh edge yang ada ya. Jadi sebuah himpunan S itu vertex cover ketika apa? Vertex-vertex di dalam S, tentunya S itu adalah himpunan bagian dari vertexnya graf ya. Jadi pasti dia adalah ini ya, himpunan bagian dari vertex yang ada di graf. Jadi S ini adalah himpunan bagian dari vertex yang ada di graf. Nah, di sini bisa kita lihat vertex cover ya.
eh Vertex cover. Sebentar. Oke, ini ya vertex cover. Jadi diberikan sebuah graf tidak berarah dengan vertex V himpunan dan H sehimpunan E ya, himpunan H-nya E dan integer K ya. Nah, jadi pada vertex cover itu ditentukan atau ada ya subset S itu himpunan bagian dari vertex, berarti kita ambil beberapa vertex saja sedemikian sehingga jumlah vertex di S ini adalah lebih kecil sama dengan K gitu ya. Jadi lebih kecil sama dengan K. Dan if P, W elemen F dan either V elemen S. Oke. W elemen S atau keduanya. Oke. Jadi di sini disebutkan eh oke. Jadi E ini kan himpunan edge-nya, semua edge yang ada ya. Maka bahwa vertex cover itu adalah untuk sehimpunan S ya, himpunan S ya vertex sembarang yang kita pilih. Kalau dalam kesempatan ini vertex yang warna merah itu ya, warna merah itu harus dijamin bahwa untuk seluruh edge yang ada di E, nah, untuk seluruh edge yang ada di E, maka pokoknya salah satunya itu harus nyantol ya ke vertex yang ada di S. Ya, jadi ya kan kalau E itu adalah V, W, ya menghubungkan vertex V dan W gitu, maka ya salah satunya itu adalah elemen S si vertexnya itu. Mau V-nya atau W-nya atau dua-duanya juga boleh gitu ya. Atau secara sederhananya kalau disebutkan adalah apa? Eh, Vertex cover ini yang ada di S adalah sehimpunan vertex seukuran K yang dia mengcover seluruh edge yang ada. Hmm. Jadi ternyata dengan graf yang sampai 9 vertex ini, vertex covernya cuma 4 aja. Cukup hanya 4 bahwa dia mengcover seluruh edge. Contoh nih, si 6 mengcover edge yang ini, gitu ya. Setuju, ini, tuh, ini. Nah, ini. Yang tiga, ini, tuh ya. Jadi bisa dibayangkan adalah bahwa seluruh edge yang ada itu pasti di cover oleh si vertex merah itu, ya kan? Ya makanya di sini. Jadi untuk setiap edge V, W elemen E ya, setiap edge yang ada di graf ini dijamin satu sisinya minimal gitu ya adalah si vertex merah gitu, si vertex cover anggota S atau boleh juga keduanya. Ya contohnya yang ini. Ini kan 16 ya enamnya, 17 si tujuhnya. Atau ya yang dua-duanya nih, contohnya seperti 36. Nah ini edge yang itu. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi vertex cover ini adalah salah satu contoh permasalahan non-deterministik polinomial di mana kita diminta mengecek ya apakah ada sebuah vertex cover yang ukurannya tertentu. Oh di sini apakah ada yang ukurannya 4? Tuh, ada. Ini contohnya adalah ini. Gitu ya. Ya kalau yang 4 ada, yang 5 pasti ada, yang 6 ada gitu ya. Tapi ke bawahnya tentunya lebih ketat lagi. Kalau di dalam dunia nyatanya sebenarnya kasus apa ya? Kasusnya bisa jadi adalah semacam apa ya? Misalkan ini adalah bisa dibayangkan setiap titik-titik ini adalah ruang ya yang dihubungkan oleh lorong-lorong gitu ya. Misalkan ini ada 1 ke 6, ruang 1 dan ruang 6 ada lorong yang menghubungkan. Katakan saya biasanya ini menyimpan apa ya? Menyimpan sesuatu yang berharga sehingga butuh diawasi gitu ya. Misalkan ini museum ya, lorong ada apa nih? Ada lukisan-lukisannya. Nah, terus ini butuh pengawasan. Nah, ya entah pakai penjaga, entah pakai CCTV misalkan. Ya tentu kita ingin memasang penjaga atau CCTV sedikit mungkin gitu. Ya, nggak perlu di seluruh vertex. Ya, gimana tuh? Ya berarti harus mengcover seluruh lorong. Yang mengawasi antara lorong 1 dengan 6, ya cukup dipasang di 6. Karena di 6 ini bisa mengawasi 1 dengan 6, 6 dengan 3 juga bisa. Yang mantap ini ya, yang 7 ini nih. Yang 7 ini bisa mengawasi banyak lorong secara sekaligus. Ya semakin sedikit ya tentunya
kita akan semakin murah ya untuk pembiayaannya. Nah, mungkin kurang lebih gitu ya. Tapi sekali lagi, Pertex cover adalah permasalahan ataupun permasalahan di mana kita ditanya ya dengan ukuran K tertentu, ada nggak sehimpunan Pertex S yang jumlahnya tertentu tersebut K yang bisa mengcover seluruh edge, ya, mengcover seluruh edge ya. Oke. Nah, eh Pertex cover. Oke. Seperti itu ya. Hmm. Nah, kalau seperti itu. Nih, contoh lain misalkan ada empat, ya empat sih tadi ada, yes. Dua, tiga ada nggak? Ternyata nggak ada ya. Kalau tiga nggak cukup tuh ya. Memang minimal empat kayaknya ya. Nah, terus ada lagi. Nah, sebelum kita bahas yang reduksi polinominalnya, tadi udah ada package cover. Sekarang kalian diperkenalkan kepada permasalahan click problem. Nah, click problem ini adalah eh, diberikan graf gitu ya dengan sehimpunan edge yang menghubungkannya eh, n klik n itu ya ketika ada grup dari S people sedemikian sehingga untuk grup di lingkungan itu maka setiap sepasang perteknya itu dijamin ada edge saling terhubung atau dalam hal ini complete graph lah ya complete graph di himpunan S itu contohnya nih ada panjang kayak begini ya tapi ternyata yang klik itu cuma empat empat vertex ini ya I B D dan H. Kenapa? Karena memang hanya mereka berempat lah yang komplit gitu misalkan ya. Nah, untuk berempat ya mungkin ada empat yang lain gitu ya. Tapi untuk yang kayaknya yang lima nggak ada di sini ya. Nah, atau ditanyakan nih, adakah klik size-nya 4? Ya mungkin 5 juga bisa aja kalau dicek ya. Tapi kalau 4 ternyata ada. Yes. Contohnya apa nih? B, I, H, dan D. Kenapa itu kita sebut klik? Karena untuk mereka berempat ini dia komplit ya kan. Jadi ketika untuk B, I, D, H ya I-nya terhubung ke B, D, H, B-nya juga ke I, D, H dan seterusnya. Jadi ini klik ya disebut klik ya. Nah, jadi ini ketika saling terhubung di himpunan S itu, Patrick yang ada di himpunan S itu. Ini seringkali digunakan untuk menganalisis eh, friendship ya, hubungan pertemanan misalkan di sosial media tuh ya. Jadi satu circle itu adalah ketika gimana? Ya ketika mereka berempat itu memang saling kenal. Kalau mereka saling kenal ya berarti saling mutual di antara sesamanya. Ya beda halnya misalkan eh, C ya. Nah, C ini mungkin terhubung dengan D, terhubung dengan H, dengan I tapi dia enggak gitu ya. Terus dengan B dia enggak ya. Berarti dia tidak klik nih C. C ini hanya circle-nya H dan D gitu ya. Tapi kalau B, D, I, H ini satu circle yang sering eh, terkoneksi secara langsung. Membentuk complete graph mereka berempat ya. Oke. Nah, ternyata ya antara Vertex Cover dengan permasalahan klik ini itu ada keterkaitan atau dalam hal ini bisa saling direduksi gitu, bisa saling mereduksi. Sehingga bisa kita simpulkan pada akhirnya nanti permasalahan Vertex Cover ini tidak lebih sulit dari permasalahan klik. Atau sebaliknya, permasalahan klik ini juga tidak lebih sulit dari permasalahan Vertex Cover. Gitu ya. Nah, seperti apa? Nah, contohnya misalkan ya, dalam kasus ini ada contoh diberikan undirected graph G, ya kan? Yang kiri nih, ya yang kiri, G, yang kiri ada graf ada vertexnya ya tentu Z, U, V, Y, X, W tuh ya. Terus dia juga ada apa? Ada edge-nya. Nah, edge-nya ini nih garis-garis ini. Nah, garis-garis ini. Adapun komplemennya yang kanan, ini yang komplemennya yang kanan. Vertexnya sama, tapi yang membedakan adalah edge-nya. Di mana kalau komplement berarti apa yang nggak ada di kiri justru jadi ada di kanan. Apa yang ada di kiri jadi nggak ada di kanan. Contohnya, U ke V ada di kiri, di kanan jangan. Gitu kan komplement. Di kiri eh, U ke W nggak ada, di kanan jadi ada tuh U ke W. Nah, jadi gitu ya. Nah, di sini nanti akan dibuktikan bahwa untuk G yang punya eh, klik sebesar K, yaitu jika dan hanya jika dia juga akan memiliki G absen gitu ya, atau komplemennya tadi ya. Di komplemennya itu
yang punya vertex cover sebesar jumlah vertex dikurang K. Ini dibuktikan. Oke ya, kita lihat ya. Nah, coba kita berangkat dari misalkan vertex cover yang ingin direduksi oleh klik. Ya, diberikan unedited graph G, ini yang gambar atas ya, punya himpunan vertexnya U, V, W, X, Y, Z, ya, nih. Dan punya edge, ya edge ini garis-garis ini, garis-garis ini. Dan komplemennya yang tadi ya, yang bawah nih, gambar bawah. Nah, di mana ya E absen itu, atau E komplement, sorry, E komplement itu, himpunan anggotanya adalah seluruh H, V ke W, yang nggak ada di E gitu ya. Tadi ya. Contoh ini nih, UW kan nggak ada di UW nggak ada di E. Kalau E kan ada di, kalau E nggak ada UW. Nah, sini ada semua gitu ya. Yang nggak ada di atas ada di bawah. Jadi E absen itu adalah yang nggak ada di atas. Nah, G has click of size K if only if G absen has a vertex cover of size PKK. Nah, gimana pembuktiannya? Begini. Katakan kita punya graf G tadi ya, punya kliknya S, di mana anggota himpunan S-nya ada K. Ya, contoh di sini ada 4, gitu kan? Ada 4. Maka kita bisa melihat ya, melihat bahwa kita akan punya S absen. Ya, S absen tentunya adalah apa? Ya, S absen adalah eh, anggota vertex sisanya, gitu kan? Kalau S itu adalah yang klik berempat, ya sisanya berarti adalah si JW nih yang dua. Ya vertex yang ada 6 dikurang S yang 2 gitu ya. Nah, sehingga nanti tentunya ya jumlah vertex yang S absen itu ya si 2 ya. 6 dikurang 4 gitu. Nah, untuk menunjukkan bahwa S absen ini adalah sebuah cover ya, sebuah cover eh, vertex ya seperti itu. Nah, kita bisa cek bahwa untuk setiap edge anggota absen berarti yang ada di mana? Yang ada di bawah nih ya, yang ada di bawah, maka bisa dijamin dia pasti bukan anggota yang ada di atas. Ya, karena ada di atas. Oke. Terus setidaknya dari P or W itu is not in S, sense S from a click. Oh, oke. Nah, gini ya. Jadi cara memeriksanya adalah kita bisa melihat bahwa untuk setiap edge ya yang ada di bawah ya, ya absen kan berarti yang ada di bawah nih. Bisa dijamin dia pasti bukan yang di atas. Ya, iya dong, orang kita mengkonstruksikannya juga yang di bawah ini adalah yang bukan ada di atas, berarti dia bukan elemen E. Dan setidaknya si P atau si W itu ya tidak ada di S. Ya. S itu kan tadi adalah apa? Anggota covernya himpunan si klik ya. Ya oke ya. Anggota eh, oke ya. Jadi saya ulangi ini bisa kita lihat eh, bahwa setidaknya entah itu V-nya doang atau W-nya doang, setidaknya satu lah gitu ya. Atau bisa juga dua-duanya. Itu tidak ada di S. Contohnya nih, kita periksakan E absen ya, anggota E absen. Berarti yang bawah nih. Contoh ini, ZU. Nah, ZU. Bisa kita lihat, ZU ini ya bukan merupakan anggota E, nggak ada di atas. Yang pertama. Yang kedua, pasti minimal salah satunya ya, itu nggak ada di S. Ya, contohnya ini kan, yang ada di S itu kan yang biru-biru ini nih. Nah, Z nggak ada di S contohnya. Gitu ya. Nah, atau contoh lain misalkan apalagi nih yang nggak ada di sini. Ya, ya selalu ya. Ya, ini kan selalu terhubung ke yang hijau ya sini ya. Nah, padahal yang hijau ini adalah yang bukan biru di atas gitu. Jadi terbukti di sini nih. Setidaknya salah satunya itu tidak ada di S. Dan salah lainnya, gitu ya. Salah lainnya itu pasti ada di S absennya itu. Selalu di sini tuh terhubung ke hijau dan satunya lagi adalah yang biru dan tidak dua-dua di sini satu ya. Maka bisa dijamin bahwa ya kan eh, ini Vico Mawe itu adalah mengcover yang bawah ini gitu. Bisa kita lihat bahwa dengan kondisi tersebut
bahwa si Z dan si W ini mengcover seluruh edge yang ada di bawah. Ya kenapa ya? Karena kan eh, dia senantiasa apa ya? Setidaknya menghubungkan ini ya ke yang satu yang biru, satu yang hijau gitu. Nah, ya, jadi seperti itu kurang lebih. Sekali lagi ya, diulangi ya. Jadi untuk membuktikan bahwa hmm, sebuah vertex cover itu bisa disolusikan lewat klik problemnya, ya karena kita bisa buktikan bahwa sebuah graf yang punya klik seukuran K itu hanya akan dimungkinkan jika dan hanya jika ada komplemen G-nya yang punya vertex cover sebesar eh, jumlah vertex dikurang K. Dalam kasus ini kita punya graf G yang punya 4 buah vertex ya yang saling klik di sini ukurannya K. Ya, sehingga kalau misalkan kita nanti eh, anggotanya siapa aja yang klik di situ si S ya, U, V, Y, X ya, ada 4, maka kita akan punya S absen, yaitu yang sisanya, V min S, ya pasti jumlahnya juga adalah 4 min, 6 min 4 ya, tinggal 2. Nah, dari si S absen ini, ya si Z sama si W itu, di graf, komplement grafnya, ya berarti yang bawah gitu ya, itu bisa dijamin bahwa yang pertama ya memang kita konstruksi juga bahwa edge yang di bawah itu adalah seluruh edge yang tidak ada di atas. Terus setidaknya pasti ada satu adalah anggota S-nya, itu ya sedang anggota S. Contoh ini ya U, anggota ini V. Ya. Dan yang W ini setidaknya dia juga sorry, dan dia juga setidaknya anggota di S absen. Nah, sehingga eh, dia mengcover seluruh vertex dan juga mengcover seluruh edge jalur yang ada di sini. Ya karena kan edge yang ada di sini itu hanyalah ya salah satunya ada di U, sorry, ada di yang biru ya. Satu lagi ada yang di hijau. Jadi semuanya pasti tercover. Mungkin itu ya. Nah, tapi bisa juga kita pakai pendekatan yang sebaliknya ya. Nah, kalau sebaliknya berarti di sini kita akan lihat bahwa vertex cover direduksi dengan klik, ya berarti sama ya tetap ya, bahwa eh, G absen itu yang atas nih, kalau di sini. Jadi G absen itu yang cover, yang atas nih, kayak begini. Nah, yang G-nya itu sendiri adalah yang biru. Jadi komplemennya tetap yang atas ya. Sorry, yang hijau ya, yang ini, yang cover. Jadi di sini jelas ketika kita punya sebuah graf cover, ya yang punya S absen sebagai cover vertexnya, ya berarti yang hijau-hijau ini nih, yang hijau ada 2 ya, maka kita akan punya graf ya komplemennya dari si G absen ya berarti si G ya yang bawah, yang atas ini G absen, yang bawah adalah G. Maka kalau ini S absennya adalah yang hijau ini ya sisanya nih yang si S itu yang bukan anggota S absen, sehingga S-nya pasti jumlahnya K ya. 6 dikurang 2 ya 4. Nah, sekarang kita cek ya, maka ya yang bukan yang hijau ya, yang biru itu bisa kita lihat kalau si V, W itu elemen E absen, elemen yang atas ya, maka V itu elemen S absen, W V itu elemen S absen atau gitu ya, W itu elemen S absen atau keduanya. Jadi kalau di anggota yang atas dijamin dia adalah S di anggota atas dijamin ya kemungkinan eh, di atas ya dia anggota keduanya ya ini ya. Oke, ya anggotanya. Sebentar. To show as is click consider. Oh, sorry. Some H P, W. To show as is click consider some H P, W element E absent. If V, W element E absent, uh, maka V elemen S absent, W elemen S absent. Itu keduanya. Yang di atas ini ya. Jadi pastikan kalau untuk elemen E absen, kita lihat dulu E absennya adalah Yun under the graph. Oke, berarti yang atas ya. Yang atas absen, P, W elemen absen, maka pasti salah satu vertexnya ya, itu anggota si S absen. Ya ya, karena ini kan terhubung terus nih, terhubung. Mau yang ini, pasti nyantol ke yang hijau. Setiap edge yang ada di atas tuh pasti nyantol ke yang hijau.
Kontrapositifnya adalah eh, dibalik itu ya, berarti ya. Jika P maka Q. Jika tidak Q, jika tidak ini, ya, jika P bukan S absen dan W bukan elemen S absen, ya, ini kan OR ya, jadi N, maka dijamin P, W elemen H-nya adalah elemen E gitu ya. Jadi sebagai contoh dalam kasus ini, eh, jika ada V, dia bukan elemen S absen dan elemen W absen. Contohnya seperti ini ya. Nih, UV ini dia bukan elemen S absen, bukan elemen S absen dua-duanya. UV ini nih. UV ini U-nya bukan elemen S absen, V juga bukan elemen S absen, maka dijamin dia adalah anggota si U. Anggota si E. Ya betul, karena di klik problem ini kan yang terpilih itu adalah yang menghubungkan antara biru ke biru doang. Ini, gitu ya. Nah, dan itu menyatakan untuk permasalahan klik gitu ya. Sekali lagi, eh, kalau dari atas, untuk setiap age yang ada di atas, ya pasti dijamin salah satunya itu ke elemen S absen, atau salah satunya pasti nyantol ke yang warna hijau. Itu, ya, atau keduanya. Tapi ini secara ini ya. Nah, nah, di sisi lain, di sini, dengan pakai kontrapositifnya, berarti kebalikannya ini, ketika dia bukan elemen S absen, dan W juga, dua-duanya ya, ada H, PW, kalau dua-duanya bukan elemen S absen, maka dijamin dia adalah elemen E. Contoh misalkan, kayak apa nih, sini, uh, UV, UV ini kan dua-duanya bukan elemen S absen. Tapi kalau ZW nih, ZW kan ini, dia mah elemen S absen, elemen S absen. Makanya ini nggak kepilih nih. ZW ini nggak kepilih. Karena Z mah elemen S absen, termasuk yang hijau nih. Si W termasuk yang hijau. Ya. Nah, maka dijamin adalah ini tidak akan kepilih. Contoh lagi nih, ZX nih, ZX. Oke, X-nya bukan elemen S absen. Kalau elemen S absen itu berarti ya hijau ya. Berarti hijau. Ini bukan elemen S absen. Tapi ini elemen S absen. Nah, maka ini tidak dipilih. Karena syaratnya adalah akan menjadi elemen E ya, elemennya si klik kalau apa? Dua-duanya dari V, W ini, V-nya bukan elemen S absen, bukan yang hijau, dan W-nya juga bukan elemen yang hijau. Jadi harus dua-duanya bukan hijau. Dia akan menjadi anggota di klik. Nah, anggota klik itu mana? Ini UX, UV, ya X-nya ya, PX, PY, ya, UY, nah, ini tuh. Nih, perempat ini. Kalau ZW enggak, ini bukan. Karena Z anggota S absen. XZ bukan juga, karena Z anggota absen. YW bukan juga. Maka nggak kepilih nih. Yang termasuk elemen absen gitu. Ini membentuk klik. Oke, mungkin seperti itu ya. Sebagai penutup, P adalah kelompok kompleksitas algoritma yang dapat diselesaikan dalam waktu polinomial. Bisa dianggap sebagai kategori permasalahan yang mudah. Di luar P ternyata ada non-deterministik polinomial. Ya sebenarnya ini bisa kita anggap belum ya, belum, nggak tahu di masa depan gitu ya. Tapi sampai dengan saat ini belum ada algoritma polinomialnya. Nah, itu termasuk permasalahan hard ya, hard problem gitu ya. Eh, nah, terus ada reduksi polinomial yang menghubungkan antara dua algoritma yang kompleksitasnya secara umum setara ya. Disebut setara karena hanya butuh biaya tambahan yang pada domain polinomial ya, pada domain polinomial ya, seperti itu. Jadi contohnya misalkan dari A ke B, ternyata B ini si A ini dijamin bisa dipecahkan ketika kita bisa memecahkan permasalahan B ditambah biaya tambahan misalkan itu ya. Ataupun ya biaya yang tidak lebih besar daripada kompleksitas si B ini. Nah, nanti kita akan bahas tentang NP, NP komplit dan hierarki permasalahannya. Mungkin itu. Nah, lebih lanjut nih ada tugas kelompok ya. Nah, ini mengikuti kelas responsi. Silakan nih, kelompoknya ada topik-topik berikut. Silakan. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan non-deterministik polinomial. Tugasnya adalah jelaskan problemnya, jelaskan algoritmenya, aproksimasi untuk menyelesaikannya, dan analisis algoritmenya. Sebutkan contoh penerapan di dunia nyatanya seperti apa. Mungkin demikian, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada ucapan yang kurang berkenan. Untuk pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan lewat grup WA kita.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.